Ya baik, apa kabar semuanya? Masih dalam keadaan sehat walafiat ya? Baik. Baik, semoga kita masih dalam keadaan sehat walafiat, baik secara psikis, mental, dan juga sehat jasmani dan rohani kita. Baik, sebelum memulai pelajaran kali ini, kita lebih baiknya berdoa dulu ya. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Oke, untuk memulai pelajaran hari ini nanti Bapak absen dulu atau enggak nanti kalian bisa setorkan nama-nama yang tidak masuk Bapak ya, biar lebih mempermudah dan mempercepat dalam pembelajaran kali ini. Kita akan belajar yang namanya akuntansi di pertemuan hari ini. Mungkin teman-teman banyak yang sudah mengerti apa akuntansi atau masih ada yang bingung tentang akuntansi? Oke. Kita bisa lihat dari semua usaha yang ada di dunia ini, baik itu rumah sakit, peternakan, perkebunan, ataupun pertambangan, semua itu pasti ada pembukuannya. Pembukuannya itu dicatat melalui metode yang namanya akuntansi. Nah, sangat penting kita belajar yang namanya akuntansi, dikarenakan tidak harus atau tidak harus mesti kita sekolah atau kuliah di jurusan atau di fakultas akuntansi agar kita bisa berhitung tentang laporan keuangan suatu perusahaan. Tetapi di semua sektor usaha juga kita penting namanya belajar akuntansi agar kita bisa mengetahui laporan keuangan di usaha kita. Di sini saya memang bukan pakar akuntansi atau ahli akuntansi ya. Di sini kita masih sama-sama belajar. Kita bisa sharing-sharing tentang pelajaran yang akan kita tekuni atau yang kita akan jalani ini tentang akuntansi. Di sini kita akan sharingnya lebih mendalam lagi tentang atau lebih mengenal akuntansi. Kita gali lagi bersama-sama. Oke. Saya harap di metode atau di pelajaran kali ini tentang akuntansi teman-teman bisa mendapatkan manfaatnya. Di sini ada 4 manfaat, yaitu tujuan dari pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang sejarahnya, pengertian, siklus, dan juga pencatatan dalam akuntansi. Jadi tujuan pembelajaran kita ini ada 4 ya. Yang pertama kita bisa menjelaskan tentang sejarah akuntansi. Yang kedua bisa mengetahui pengertian akuntansi. Yang ketiga bisa menjelaskan siklus akuntansi, dan juga yang keempat kita bisa menjelaskan tentang pencatatan dalam akuntansi. Baik, yang pertama dari sejarah. Ada yang tahu sejarah akuntansi? Belum. Oke, belum ya. Sejarah akuntansi ini diciptakan di Italia pada tahun 1445. Di tahun 1445 di Italia, akuntansi diciptakan oleh Luca Pacioli. Tapi kalau menurut saya itu dia bukan menciptakan ya. Jadi dia menciptakan sebuah buku. Di dalam bukunya tersebut, di satu babnya itu ada pembahasan yang sangat mendalam tentang pembukuan berpasang-pasangan. Nah, dari situlah sejarah akuntansi diciptakan atau cikal bakal akuntansi ada atau lahir di Italia 1445 oleh Luca Pacioli. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Enggak, Pak. Oke. Kita lanjut ke pengertian ya. Pengertian akuntansi. Kira-kira ada yang bisa menjelaskan pengertian akuntansi? Belum, Pak. Belum, oke. Pengertian akuntansi ini sangat banyak kalau menurut para ahli. Tapi kalau menurut saya, pengertian dari akuntansi itu adalah sebuah proses
pencatatan, pengidentifikasian, dan pelaporan transaksi-transaksi di suatu perusahaan untuk mengetahui laporan keuangan di suatu perusahaan tersebut. Oke, setelah kalian mengerti tentang pengertian dari akuntansi, kira-kira sudah ada bayangan belum untuk melanjut ke materi yang ketiga, yaitu tentang siklus akuntansi? Iya sudah Pak. Oke, sudah. Kira-kira ada yang bisa menjelaskan menurut kalian tentang bayang-bayangannya yang sudah kita sebutkan tadi tentang pengertian? Mungkin bisa dijelaskan tentang siklusnya dari Mas Budi? Belum Pak. Belum ya? Oke, baik. Saya sudah memiliki sebuah metode pembelajaran juga nih, yaitu dari siklus akuntansi yang akan kita buat. Di siklus akuntansi itu ada yang namanya bukti transaksi, jurnal, buku besar, neraca saldo, laporan keuangan, dan yang akhir namanya jurnal penutup. Baik. Di jurnal ini, segala sesuatu yang harus kita jurnal harus memiliki yang namanya bukti transaksi. Bukti transaksi ini bisa aja terdiri dari laporan masuk keuangan, laporan kas masuk atau laporan kas keluar, atau laporan listrik dan lain-lain. Setelah bukti transaksi itu masuk di jurnal, maka kita akan melakukan sebuah pencatatan dan penjurnalan. Di penjurnalan ini biasanya dilakukan sekitar 1 periode atau 1 bulan atau 1 tahun. Biasanya sih 1 tahun ya. Setelah di jurnal baru masuk ke dalam buku besar. Di buku besar ini kita akan mendapatkan yang namanya saldo. Dari saldo ini baru masuk ke dalam neraca saldo. Di neraca saldo kita akan diolah lagi nih saldo yang sudah ada dari buku besar ke neraca saldo agar lebih memudahkan kita dalam ke laporan keuangan. Sebenarnya bisa dari buku besar tanpa ke neraca saldo langsung ke laporan keuangan bisa, cuman nanti pada saat laporan penginputan neracanya tidak balance, bisa jadi kesalahan juga, ataupun untung laba rugi di suatu perusahaan itu inputnya jadi tidak benar atau salah. Jadi kalau lebih baiknya sih dari buku besar kita taruh di neraca saldo dulu, baru ke laporan keuangan biar lebih memudahkan kita dan supaya mencegah namanya kesalahan dalam penginputan. Baik, di laporan keuangan ini ada 5, terdiri dari neraca, laba rugi, arus kas, perubahan modal, dan juga catatan atas laporan keuangan. Kalau di sekitar usaha tentang persawitan atau perkebunan, mungkin dia lebih mendetail lagi ya tentang laporan keuangannya, atau lebih banyak lagi. Mereka soalnya juga menghitung yang namanya overhead dari biaya ini, itulah banyak juga yang bisa dihitung. Dari laporan keuangan ini langsung masuk ke jurnal penutup. Di jurnal penutup ini simple sebenarnya. Jadi di laba rugi akun bersifatnya itu kita persuasif atau perspektif ya. Jadi bersifatnya perspektif, jadi tidak sama seperti kas, yaitu misalnya kita di jurnal penutup ini akunnya itu bersifat perspektif, yaitu jika bulan ini di bulan Januari kita akan kita dapat masukan sekitar 100 juta, dan di bulan Januari 100 juta, Februari 100 juta jadi di 2 bulan itu kita akan mendapat 200 juta. Sedangkan kalau di kas, apabila di bulan Januari kita mendapatkan 50 juta, mungkin di Februarinya 30 juta karena ada biaya keluar dan lain-lain. Oke, untuk yang keempat, sebelum masuk ke pencatatan dalam akuntansi, kira-kira mengenai siklus ini ada yang mau ditanyakan? Ya, sudah Pak, cukup. Oke, sudah cukup ya berarti. Oke,
sebelum kita masuk ke pencatatan dalam akuntansi, kira-kira sudah ada bayangan lagi mengenai metode atau materi pelajaran tentang akuntansi ini? Sudah Pak. Oke, baik ya. Ini materi yang terakhir ya, tentang pencatatan dalam akuntansi. Jadi sistem pencatatan dalam akuntansi itu ada 3, tentang perusahaan jasa, perusahaan dagang, dan juga perusahaan manufaktur. Yang akan kita, saya catat dulu berarti ya, biar kalian tidak bingung. Ini terdiri dari 3, perusahaan jasa, dagang, dan juga manufaktur. Yang akan kita tekankan atau kita fokuskan ada di perusahaan dagang, di mana perusahaan dagang itu sebenarnya kita juga termasuk atau menggeluti dari kehidupan kita sehari-hari di perusahaan dagang ini. Jadi kita akan lebih detail lagi nanti kalau ada di perusahaan manufaktur. Kenapa perusahaan dagang sangat difokuskan? Karena di sini banyak UKM yang bergerak di bidang masyarakat ya, yang membantu juga bisa. Karena kehidupan kita juga banyak dari UKM atau sektor usaha yang melalui UKM yang didirikan oleh masyarakat. Sedangkan untuk perusahaan jasa itu sistemnya sangat simpel kalau menurut saya, tidak seribet dari perusahaan dagang dan juga sistem perusahaan manufaktur. Sampai sini di 4 materi kita ada pertanyaan kira-kira? Ada Pak. Ya, Mas siapa namanya? Kiwi. Oke, Kiwi. Apa kira-kira masih pertanyaannya Mas Kiwi? Berarti ini ya Pak, kalau perusahaan jasa itu pencatatannya dibikin nggak ada barangnya Pak, berarti di bidang jasa gimana tuh Pak? Oke, baik, makasih dari Nakiwi ya. Kalau menurut saya perusahaan jasa itu sama aja dengan perusahaan dagang atau perusahaan manufaktur. Cuman kalau di perusahaan dagang dan manufaktur kan dia menghasilkan suatu produk atau barang, sedangkan perusahaan jasa lebih wujudnya seperti jasa atau tenaga, ibaratnya seperti itu. Terima kasih Nasiwi ya, luar biasa pertanyaannya. Baik, kira-kira sampai sini ada lagi yang mau ditanyakan atau kita ingin lanjut games dulu? Nggak ada Pak. Oke, kita lanjut ya ke games nih. Sebelum masuk ke games, mungkin saya mau ngasih tentang metode atau model pembelajaran dari saya ya. Ini ada sebuah spidol. Di sebuah spidol ini nanti saya oper pada kalian. Saya akan berhitung 1 sampai 10 dan yang mendapatkan spidol ini nanti bisa ditulis pertanyaan mengenai materi kita tentang akuntansi ini, baik dari sejarah, pengertian, siklus, dan juga pencatatan dalam akuntansi. Baik, kita mulai ya. Ayo berhitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, Dio. Ini buat Dio ya. Oke Pak. Oke. Nulis pertanyaan ya Pak. Nulis pertanyaan ya Dio. Baik, saya hitung lagi ya, 1 sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Siapa namanya? Esti. Ripaldo ya? Oke, Ripaldo. Baik, Ripaldo dan Dio ya. Coba dicatat pertanyaan mengenai materi ini, lalu nanti dikumpulkan kepada saya. Nanti saya tukar pertanyaan kalian, nanti kalian jawab. Saya kasih waktu sekitar 3 menit. Udah Pak. Oke, terima kasih Ripaldo. Dio sudah? Udah Pak. Oke, kita tukar ya. Ini pertanyaan dari Dio untuk Ripaldo dan pertanyaan Ripaldo untuk Dio. Silahkan diisi ya. Sudah? Udah nih Pak. Oke, saya koreksi terlebih dahulu ya.
baik. Rivaldo sudah cukup baik, sudah mengikuti atau sudah dapat menjelaskan dengan cukup detail juga. Oke, dari Nadio, luar biasa Nadio. Sudah sangat menguasai sekali nampaknya dari Nadio tentang materi akuntansi ini. Luar biasa, beri tepuk tangan dulu buat Nadio teman-teman. Oke, kita akan lanjut games nih. Daripada kita sedikit agak boring atau bosan, saya punya games yang berhadiah tentang sebuah produk kopi dari perusahaan kecil-kecilan atau usaha kecil-kecilan dari teman saya, yaitu bernama Sio Drink. Yang bisa menjawab games dari saya nanti akan berhadiah sebuah kopi ini. Baik, saya juga punya sebuah teka-tekinya dari sini ya. Dari sini kira-kira kita berhitung lagi dah melalui spidol ya, 1 sampai 10. Yang dapat spidol itu bisa maju ke depan, dan pertanyaannya itu ada di dalam sini. Oke, di dalam sini ya, di dalam sini. Oke, tadi spidolnya dari Naripaldo ya. Dari Naripaldo bisa berhitung lagi 1 sampai 10 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, siapa yang mendapat? Umi. Oh bukan, sampingnya nih. Adrian ya, Adrian. Oke, Adrian boleh maju ke depan, Adrian sini. Oke, Adrian maju ke depan ya. Oke, Adrian. Adrian, Ini Pak. kenapa pakai topi Adrian? Botak Pak. Oke, bukan dibuka dulu ya topinya Adrian. Oh enggak, kamu enggak botak juga, rambutnya bagus. Baik Adrian, mau pilih warna apa Adrian? Merah muda. Oh, merah muda. Ini namanya pink Adrian. Iya, merah muda. Merah muda Pak. Oke, pink ya. Oke, di pertanyaannya adalah siapa, ini mengenai sejarah tadi. Siapa penemu atau pencipta dari akuntansi yang dari Italia 1445? Lukas Ambon. Tadi siapa Pak? Lukas Koncolin. Bukan. Enggak siapa Pak? Lu- Luka Pasiolin Pak. Luca Pacioli, benar. Iya. Namanya agak sedikit Lukas susah Ambon. soalnya dia dari orang Italia. Nah, Oke. iya, Pak. Terima kasih Nasiwi. Oh, tadi Adrian ya? Maaf. Iya. Ini buat Siwi Adrian. yang ganteng Pak. Iya. Ini buat Adrian, produk dari usaha dari teman saya yang bernama Si Adrian. Ini si Odri nggak Pak? Ada Instagramnya nggak Pak? Ada, boleh Apa di tuh, follow Pak, ya nanti Instagramnya? di bawah ini. Instagramnya apa tuh Pak? Sio Drink @sio_drink. Oh, ini minuman yang lagi viral itu ya Pak? Benar. Oke, Oke, makasih terima Pak. kasih ya. Nah, Terima kasih, Pak. Adrian, silakan duduk kembali. Oke, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, dari kesimpulannya bisa kita tarik mengenai akuntansi atau pengenalan akuntansi itu, yaitu sebuah proses pencatatan, pengidentifikasian dan juga proses pelaporan di suatu perusahaan untuk mengetahui laporan keuangan di suatu perusahaan tersebut. Jadi kira-kira di pertemuan selanjutnya kita akan lebih mendalam lagi tentang jenis-jenis akuntansi yang akan kita bahas, dan juga peran akuntansi dalam kehidupan sehari-hari kita. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan ya. Sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, lebih baiknya kita berdoa dulu menurut kepercayaan kita masing-masing. Semoga ilmu yang kita dapat bisa kita terapkan di masyarakat, dan juga segala sesuatu yang sedang terjadi di negeri ini tentang isu-isu yang berkembang di negara kita, semoga kita bisa lebih menjaga diri kita lagi, dan juga diberi kesehatan lah intinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tutup pelajaran hari ini dengan membaca hamdalah dan juga doa sebelum mengakhiri pelajaran, dan doa sebelum pulang. Berdoa dimulai menurut kepercayaan masing-masing.
Oke, terima kasih ya anak-anak. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya mengenai jenis-jenis akuntansi dan juga peran akuntansi dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.